Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV di mana bae berado. Menyapa lagi dari studio 2 Pal TV. Memang punya kita hari ini Senin 22 Januari 2024. Tentunya berewangan bersama Mang Cek Hagai. Dan aku Cek Fili. Jadi apa kabarnya hari ini pemirsa? Sudah hari Senin lagi, pasti sudah mengawali aktivitas yang sangat padat lagi. Betul. Tapi yang paling penting harus tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Dan yang paling penting juga harus selalu tonton program Halo Palembang. Karena di sini kita bakal selalu ngasih keupdatean seputar kota Palembang dan se-Sumatera Selatan. Benar, dengan narasumber-narasumber yang punya latar belakang yang pasti ngejuk informasi dan juga inspirasi buat Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV di seluruh Palembang dan Sumatera Selatan. Dan hari ini juga sangat spesial, Mang Cek Hage dan juga Cek Fili kedatangan narasumber yang mungkin sebagian masyarakat Palembang ini sudah kenal, sudah sering nonton pertunjukan dan perform mereka ini karena kita kedatangan anak band ini Fili. Ya, sekali. salah satu band yang sudah terkenal di Sumatera Selatan dan kabar-kabarnya ini sudah go nasional atau mungkin internasional. Nah, kita tanya lagi, kita coba ngobrol-ngobrol. Langsung kita sapa, ini ada Kopral Jono Band di tengah-tengah kita. Halo guys. Wow, welcome to Halo Palembang. Ini kali kedua loh ya ke Pal TV. Kali kedua. Yang pertama waktu itu di Waebo Fili. Ya, ini di Halo Palembang. Mungkin kita kenalan dulu nih langsung dengan Siko-Siko. Caknya yang paling bersinar di sini. Oh. Kakak ini di vokalis, mungkin boleh kenalan dulu dan dikenali anggotanya masing-masing. Oke, assalamualaikum. Saya Odon. Kebetulan saya vokalis. Kebetulan ya. Iya. Kita tanya tuh Cak kebetulan ya. Jangan pilihan kan kebetulan ya. Iya. Ya, yang kedua Triswaka mungkin? Bukan. Oh, bukan. Iya. Saya Ferry. Oke. Tidak kebetulan nih jadi kita. Ya, kebetulan. Dipelajari ini Bang Cek. Oke, gitaris ada Ferry dan di sebelahnya lagi mungkin Bang. Oke, aku Jerry di keyboard. Oke, dan Di sebelah sini Saya Jani di bass, ngebass, bagian ngebass sih. ngebas. Lebih ngebasi ini. lebih ke bass ya. Nah, jadi memang Mang CBC sebenarnya ini personil lengkapnya ini bukan cuma 4 jiwa ya. Masih ada duo lagi. Ada dua ikut lagi. Siapa lagi Bang yang Bisa dikenalkan juga sekalian biar tidak marah. itu Yang namanya. si drummer Aji, tidak ikut, tidak bisa ikut. Terus yang main perkusi Nopri. Oh, drummer dan perkusi ya, lengkap jadi ya. Nah, yang pertama mungkin Mang CBC pasti ini sebagian udah pernah lihat performa dari Kopral Jono Band, penampilan-penampilan mereka di konser-konser, di event-event, karena ini pasti setiap event-event yang rame di Kota Palembang ini pasti ada nih Kopral Jono, Betul. ya kan berseliweran di mana-mana ya. Bahkan sekarang juga sudah mulai go nasional. Mungkin awal mula terbentuknya nih Bang Odon, Cak Mano kira-kira ceritanya apa, lagi ngumpul-ngumpul apa emang udah lama, dari kapan juga boleh diceritain. Karena tadi kebetulan katanya. Iya, kebetulan itu Ini penasaran. betul informasi. Iya. Betul. Jadi emang kebetulan sebenarnya. Karena waktu itu aku juga bukan di Palembang pada saat itu. Lagi di luar Palembang. Terus tiba-tiba si Jani nelpon nih. Udah lagi di mana? Lagi di luar Palembang nih. Kebetulan lagi apa Jan waktu itu Jan? Lagi mungkus nasi gitu. Oh, iya. Bener lagi bungkus nasi Padang. Oke. Waktu itu emang begawe di rumah makan Padang. Jadi lagi bungkus nasi lagi bungkus nasi. Jadi nelfon lagi di mana? Lagi begawe aku bilang. Kita ngeband lagi. Boleh. Aku langsung balik ke Palembang dan memang kebetulan waktu itu kita ini satu tongkrongan band waktu itu. Oh, Di jadi studio nasi musik. tadi tidak sempat terbungkus? Tidak sempat terbalik, langsung. Iya. Oke. Boleh tambahin Ben? Hebat nih ya. Dari awal satu tongkrongan studio punya band masing-masing, terus personil yang lain band masing, aku sama Jerry satu band, Jani ada band lain, Odon ada band lain. Terus berjalannya waktu bubar, tinggal gitu nih lah. Siapa gitu, apa bikin band lagi festivalan atau event project acara lorong ke lorong awalnya, kafe ke kafe. Awalnya ini semua punya band masing-masing, kecuali Jerry yang Perry. Enggak, itu Seluruh. satu band. Emang satu band. Emang Pantesan satu. bajunya sama nih. Gitu ya. Emang kompak dari dulu. Hip hop gitu bro. Iya. Untung aku udah pakai putih juga. Iya. Berarti itu awalnya tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tahun 2012 akhir, awal 2013 gitu
event KP ke KP, bukan event sih. Main Isi lah ya, reguler. main bukan reguler juga. Mainnya tuh Kayak audisi main lebih ke audisi, main dibayar nasi goreng. Oh, sih. Perjuangan. Perjuangan. Terus Perjalanan dapat rezeki, ada panggilan. Gak ada ngejob di hotel. Coba kita coba dulu kata hotel. Dapat main di area duta. Dari situ awal ya. 2013. 2013. Nah, Odon tadi kan lagi gawe ke nasi bungkus. Nah, kalau yang lain itu lagi ngapa nih? Apakah lagi kuliah atau emang lagi gawe atau punya usaha lain? Mungkin boleh diceritain. Kalau Ferry punya salon kemarin ya? Iya, punya salon. Jadi Luar biasa. pengangguran. Acara rumahnya. Salon tapi salon Salon apa mobil, tuh? mobile, salon mobile. Oh, Berdasarkan panggilan. Iya. Oh, ada keahlian ya. Iya. kalian lain. Itu ya. skillnya susah Kak didapat. Kursus dulu. Nak gunting nak. Wajar Aku ada habis gondrong ya. Aku habis digunting dapat baca lagi. Iya. Nah, kalau Jerry kemarin di ekspedisi dia punya ekspedisi internasional Apa tuh? kemarin. Oh, ngirim apa tuh, Bang? Udah begawe di ekspedisi dulu sebelum fokus di ngeband sama Kopral Jono. Jadi sempat begawe. Kalau aku dulu guru. Belum ditanya, belum ditanya. Bang. Kaget sabar. Jadi dulu masih. Tanya tadi. Nah, gantian kau udah. Sudah. Sekarang. Sudah. Kalau Habis aku ganti dulu segmen. guru kesenian di sekolah, di satu sekolah di Kertapati. Sebut tiba Kak sekolah apa biar lebih SMK bangga Bina sekolahnya. Jaya dulu. Oh, Binjai. Ya, Binjai. Dipecat tapi. Iya. Enggak usah kau sebut lagi. Oke, berarti punya latar belakang yang beda-beda ya. Nah, kalau drummer sama perkusi tadi, mereka sama nih, enggak begawe juga lagi. Fokusin nganggur aja. Oh, fokus nganggur. Dia ya. sibuk Iya, nganggur. Sibuk nganggur. Oh, pengangguran biasa ibu sekarang. Jadi memang ini salah satu wadah untuk mereka juga berkarya bareng ya, dari Betul yang sekali. pengangguran-pengangguran, dari yang begawe mungkin masih serabutan dan lain-lain. Nah, di Kopral Jono inilah selain mereka berkarya juga bisa menghasilkan terus sampai sekarang. Ini udah berarti lebih dari 10 tahun ya berarti perjalanannya nih Bang Odon. Iya. Kurang lebih Betul sekali. Wow. Tapi ini mungkin penasaran juga Kak. Kan kemarin Kak Odon punya band dewe. Iya. Ini kan kebetulan bergabung. Yang Kak Jani kemarin juga punya band dewe. Nah tiba-tiba band yang kemarin pisah, sekarang pacak bergabung tuh cak mana ceritanya? Siapa nih pelopornya? Pelopornya. Apa kita bikin band, nama Kopral Jono segala macam kayak gitu. Nah, kalau itu Jani yang pelopor. Nah oke Kak Pak Jani. Guru, coba Pak Guru. Pak Guru. Soalnya Jadi- kami murid-muridnya. Iya, iya. Kok tiba-tiba langsung pengen terpikir oh sudah ini kita bergabung dalam satu band gitu. Karena cuma kami inilah yang bertahan nak ngeband. Oh. Karena yang lainnya karena kebutuhan ekonomi ya begawe masing-masing kan. Jadi yang bertahan cuma yang inilah. Jadi kuajek lah kita ngeband serius kepalangan basah kebetulan. Kata SDM yang lain Nah, mungkin. benar. Jadi ya mereka inilah yang terpilih. Oh. Seleksi alam. Ada yang lain, Seleksi gitu alam. maksudnya. Iya, iya. Karena memang yang paling kuat itu adalah the power of kepepet ya. Nah, Sama the power of orang dalam. Jadi memang karena di awal ngeband juga, nah ini mungkin salah satu cuplikan-cuplikan Kopral Jono lagi perform, ya luar biasa ini karena di awal merintis Kopral Jono ini dia kan pastinya tidak mudah nih pilih karena sebagai anak band itu kan penghasilan kayak tadi dibayar nasi goreng, nah mungkin boleh diceritain lagi nih kisah suka dukanya di awal. Kalau sekarang nih kan pasti banyak sukanya ada ya. Sekarang sudah ngeri kalau nak nanya red card. Iya. Takut gugup kita Takut ya. gugup. Tidak, sebenarnya tidak bisa dibicarakan. Harus Bisa diatur kalau ya. bisa diatur. buat para IO aman. Di kontak deh. Bisa nih dulu. Jadi kontak dulu pokoknya. Ini Jangan takut dong. Kadang kalau Ini. sudah lihat Kopral Jono band al gugup duluan ya. ini waktu main Sekayu ini. Di mana nih? Sekayu tahun berapa? Hujan nih? deras ini. Oh, hujan deras. Lebet. Lebet. No, Cara rambut Ferry. Sudah Emang deres bener-bener lebet. hujan terus. lebet deres petir. Itu tapi mungkin tetap di tahun perform, berapa ya? Kak kemarin? Tahun kemarin. Baru. Sekayu baru ini. Di Baru bulan ini. Oh, yang event kemarin ya. Di bulan 10. Sekayu. I see. Ini event Sriwijaya. Hah? Itu bahasa kuyup. Ulang tahun Sekayu kalau salahnya. Ulang tahun. Oh iya, Uba Expo. Uba Expo. Iya, Uba Expo. Baru kan?
Luar biasa Jadi memang sudah keliling Sumatera Selatan. Dan sekarang sudah di kancah nasional. Iya, di kancah nasional lagi. Kita tanya yang kancah nasional tadi. Nah, ini belum dijawab nih. Apa namanya? Yang cerita-cerita awal nih. Ketika merintis, kalau tadi kan salah sikoknya yolah mungkin tidak langsung dibayar pakai duit dan lain-lain. Nah, ada cerita-cerita lain dari kalian Kopra Jono nih Bang? Dari kami tuh Ya. dari band lorong dulu Mas. Nah. Mas. Tidak mampu Mas, jangan Mbak lah ya. Cek tadi sudah. Band dari lorong ke lorong. Maksudnya di acara kawin-kawinan lorong. Naik lagi tingkat ke kafe, Jalan. baru agak naik lagi tingkat main di hotel. Di kafe itu masih bayar nasi goreng. Dulu kami sering ngirim profil buat main-main di hotel. Oh, nawar-nawarin ya. Tapi tidak dipanggil. Sudah merasa pede tadi. Belum apa-apa lah, pengen main di hotel jadi ngirim proposal. Proposal, masih. Yang lain ada nambahin? Main di terus naik lagi tingkatan kami, main di hotel, kemudian main di mana? Rendepus ya, Iya, di pub. Oh, kafe-kafe itu ya. kafe-kafe. Oke, Itu masih diberi makanan kalau sudah di Rendezvous kemarin? Atau sudah Sudah ada budget. Udah ada nominal budget. Iya. Itu pertama kali dari kafenya yang nentuin budget atau sudah dari Kopral Jono Band-nya yang sudah nentuin budget? Kalau dari awal sih belum nentuin budget, main dulu. Oh, main dulu. Jadi istilahnya kalau dulu pas sudah di Rende itu sudah dikasih budget, sudah Ya, dikasih itu. makanan juga. Iya. Oke, Iya. nambah. Biar Sudah wong ada. tahu dulu ya, biar Sudah ada tahu. tarif standar juga kan dari pihak kafe kebanyakan. Iya, kurang lebih sekian ya pasti ya. Baik. Nah, lalu kita mau tanya nih, yang membedakan dari Kopral Jono Indewe, atau mungkin sebelumnya kita mau tanya namanya dulu nih, Phil. Kira-kira kok Kopral Jono? Apakah emang ada yang keturunan dari anak tentara atau cuman? Apa memang ciri khasnya? Ciri Siapa khas yang lagunya? mencetuskan nama ini? Jani yang buat nama Kopra Jono dari Pak awal. Guru Pak memang. Guru, Memang penuh inspirasi ya. langsung diinfo ke Pak Guru kan? Karena Kopral Jono itu pejuang istilahnya kan, kopral, bagian yang berjuang yo. Tapi rezeki Dendra. Nah, tapi rezeki jenderal, insya Allah. Siap. Oke. Jononya Dewe? Jononya, Bapak Jerry. Kebetulan nama Bapak Jerry Jono. Tidak kebetulan sih, memang tidak nyangkut ke nama bapak sih sebenarnya di awal Jani yang buat. Tidak ada sangkut pautnya ke situ. unik be. Memang bener nama itu tuh Jani cerita ke gitu juga dari inspirasi lagu ada Ismail Marzuki. Kopra Jono, na, 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 na. Jadi terinspirasi dari situ. Filosofinya juga bagus lagu itu. Jadi kita buat nama itu. Siapa yang Bukan tak- kita buat Jani tapi yang buat. Siapa yang tak kenal Dika, weh? Filosofinya. Oh, Filosofi bagus. itu jadi harapan juga ya. Iya, Bang harapan Raffi ke Doa, depan. jadi doa. Pas nama itu dipakai, setiap tahun cuan, nah itu. Jadi jenderal kan rezeki. Betul, luar biasa. Jadi pas dicetuskan nama Kopral Jono itu udah kata rembukan lagi, sudah fix Ya, itu. sepakat. Oh, langsung sepakat. Jadi- Sebenarnya tidak sepakat juga sebenarnya. Itu banyak kontroversi. Ah, iya, Nah, gimana coba? Tiba-tiba Kontroversinya. Jani bikin nama tuh Kopral Jono kami ikut audisi KP ke KP. Tiba-tiba Jani kasih nama Kopral Jono. Jerry juga ribut kemarin tuh ngapa ada nama bapak aku. Aduh. Oke, jadi Iya, kontroversinya cuma sih kok itulah. Ada lagi yang lain banyak. Pas misalkan kayak ada event gathering nih, itu kan kalau nama itu kayak Kopral Jono itu kayak kerasnya gitu namanya itu. Bisa tak diganti nama lain kan aja itu? Itu kami tetap udah galak. Galak payu udah sudah gitu nah, kan. Karena memang Iya, ciri khas ya. namanya ada kami berharap doa juga sih. Kan. Iya benar. Betul. Dan emang terkabul doanya sampai sekarang bahwa hampir kebanyakan wong di Palembang ini siapa yang tidak kenal Kopral Jono. Hai, mantap. Iya. Apalagi Kak Jani. Baik Jani. Nah, kita bakal tanya-tanya lagi mengenai Kopral Jono ini Mang Cek Cak Manonian perjalanan mereka lah juga. Mereka ya. Selama lebih dari 10 tahun eksis sampai sekarang Cak Manonian ceritanya. Jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi.
pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Nggak terasa ini sudah di segmen kedua. Yuk. Masih dengan narasumber kebanggaan kita, Kopral Jono Ben. Wow, ini memang bukan cuma kebanggaan kita, Mbak ya. Ini kebanggaan Sumatera Selatan. Betul. Karena mereka ini juga kabarnya sudah go nasional lah, Bang Cek. Sebelum kita tanyain masalah itu, kita bakal tanya dulu nih, genre musik yang dipilih oleh Kopral Jono ini tentunya ini kan juga jadi identitas band ya. Benar. Nah, kenapa memang memilih genre ini sebagai identitasnya? Mungkin kita langsung tanya back ke Bang Odon mungkin. Kalau genre musik lebih ke musik energik, asik sih kalau nyebutnya sih kalau kita sih. Mungkin teman-teman yang lain dengar itu mungkin ada nuansa skanyo, mungkin juga ada nuansa Melayunya juga di situ. Tapi kalau kita sih nyebutnya musik Musik asik lah. musik asik sih. Musik asik ya. I see. Kenapa milih untuk genre itu Dewe ini? Apakah memang dari awal kalian memang hobi dengan lagu-lagu ini atau memang ini pengen jadi ciri khas untuk membedakan dengan band lain? Salah satunya itu. Salah satunya pengen beda juga sih. Karena kalau untuk ngepop mungkin sudah terlalu banyak juga sih. Kayak Bukan untuk menutupi kegalauan, bukan ya? Bukan juga. Bukan. Kita jadi pengen identitas kalau oh ini Kopral Jono nih, nah, gitu. Mungkin bisa tambahin jadi Punya warna dewe. Warna apa warna? Warna. Warno. Oke, dari Kak Ferry mungkin pengen nambahin. Sudah Kak Ferry ya? Sorry Kak Jerry, mirip-mirip pulau. Oke. Lo ya lebih ke genrenya lebih ke asik ya. Awalnya tuh pengennya ska nyebutnya karena kalau ska kan memang pakai brass session, pakai trompet, saxophone kan. Kita cuma pakai keyboard. Jadi kita menentukinya genre asik. Sudah beres. Oke, dari Pak Guru mungkin, Jadi Pak Jani. dulu kami pernah dapat apa ya? Dapat band. bukan karada atau apa namanya? Wejangan dari Kayak ya. ke Armada ya. Jadi kalau wong baju hitam kita jangan baju Jangan hitam. baju hitam. Nah, jadi itu sesuatu yang harus kami pecahkan. Jadi kalau wong lagu pop galau kita jangan lagu pop. Kayak sama kan. Jadi kami meramu dewek nyari aliran dewek dapat lain cak sekarang. Untung kau ingat. Jadi Karena itu lupa lagu tadi dari itu. Pak Guru. iya. Itu guru tadi kan. Iya. Jadi kakak-kakak dari Armada tuh banyak Iya. juga yang Masih kami advice, belajar ya. dengan dia sih. Inspirasi. Karena dia kita juga memang berkarya. sudah Kalau sampai sekarang masih sering komunikasi dah Kak? masih sering. Masih sering. sering ya. Karena Jadi kan sekarang panutan sudah lah ya. kancah nasional juga. Mungkin sekarang Betul. tampilnya sudah di Senopati? Iya, Senopati gitu ya. Atau di Cikorda? Kalau pilih ke Jakarta kan mampir ya situ ya. Iya benar. Nah, ini kan musik asik. Biasanya kan kalau sebuah band ataupun pemusik ini kan pasti ada pemusik-pemusik lama yang memang menjadi panutannya atau menjadi patokan lah kira-kira ini nih yang aku senang juga kayak itu. Nah, jadi inspirasi dalam cipta lagu atau dengan genrenya yang sama. Dan dari musik asik ini Dewe yang dilihat siapa nih kira-kira? Jadi panutan. Salah satunya Armada. Armada, Tip X, Wali. Iya Wali. Itu genrenya mirip-mirip ya. Iya. Sih. Untuk sosialnya Itu kan banyak ciri lebih. khas juga kan. Jadi dari band-band itu kita ombek dikit-dikit kan, Tipe kita ombek dikit, Armada kita ombek. Jadi kita ramu di Jani tadi itu, kita racik, ya jadi musiknya kayak sekarang. Jadi lebih jadi identitas Kopral Jono juga. Kayak gitu. Oke. Nah, ini Kopral Jono ini kan identik dengan band Palembang nih, ya kan? Ada nggak sih lagu-lagu yang diciptakan itu membawa identitas kota Palembang Dewe, apa dari segi bahasa, apa dari segi budaya musiknya mungkin? Ada sih. Dari lagu doa itu ada terbangan di awal. Oh, Terbangan judul lagunya apa? Doa sudah di-upload di YouTube. Oke. Dan bisa didengar di platform-platform musik lain. Sudah. Oke. Doa ya itu. Bahasa Palembangnya? Itu Belum. lebih ke apa jenis alat musiknya sih, Alat instrumennya. musiknya. Instrumennya. Nice. Terus juga kayak kita bikin lagu yang hormati orang tua ya. Ya. Jadi kita punya aransemen memang kita buat Melayu. gitu. Walaupun lagunya mungkin Sedikit lebih keras, tapi ada Melayunya di situ. Melayu. Untuk lagu Palembang juga Untuk lagu kita Palembang buat, tapi belum dia keluar. belum ada momen untuk
dirilis. Di launching. Oh, Mudah-mudahan. sudah ada. Mudah-mudahan sudah acara ini ada yang bantu untuk merilis. Oh, iya, sponsor. Launchingnya di Pal TV saya. Karena kalau sudah terdengar Kopral Jono Band kan sudah percaya ya. Percaya. Trainingannya sudah dapat. Kan sudah punya kita nih kan. Memang punya gitu. Nah mungkin ini yang paling susah juga kalau untuk mencari inspirasi untuk menciptakan lirik-lirik lagu, untuk menciptakan sebuah lagu. Nah itu mungkin idenya dari siapa ataupun mungkin berpikir untuk mencari ide itu tuh dari kapan nggak? Jani mungkin bisa jawab Jani. Kalau lirik lagu biasanya Jani. Kalau lirik aku yang buat. Liriknya Jani biasanya. Lebih ke pengalaman hidup sih. Contoh lagu Doa itu kan lagu tentang merantau. Itu dulu kami kan nak ke Jakarta nih merantau, nak ninggali anak bini. Jadi aku buatlah lirik tentang merantau. Itu bercerita tentang seorang yang ingin ke mana kan? Mau bahagia ke keluarga. Bawa keluarga. Terus ngejar cita-cita. Pergi ke pulau seberang. Lirik lebih ke Jani sih, kebanyakan Jani yang buat lirik. Uniknya Kopral Jono nih, jadi Kayak puzzle ya. kayak puzzle kalau Punya porsi buat masing-masing. lagu. Punya, ini tugasnya bikin lirik, ini bikin nada, ini bikin aransemen. Jadi digabung gitu tuh. Mungkin itulah yang buat jadi solid sampai sekarang. Tapi tetap Pak Guru yang banyak lirik. Iya. Lirik. Kalau soal lirik sejani. Tetap Pak Jani. Banyak lirik yang Pencipta. menderita lah jadi. Berdasarkan pengalaman hidup tadi. Kerasanya Pak Jani ya. Jadi yang paling hafal gitu ya. Karena pengalaman hidup dewe. Itu inspirasinya kadang cak mana Kak? Atau mungkin pas lagi malam ya sambil ngopi apa segala macam. Terbayang be galak. Iya. Terbayang cek. Iya. Ada lagu kami yang judulnya Biar Keren itu kan tentang Keseharian kita setiap manggung di kafe. Pas lagi ngerasa keren. Oh, jadi kerennya yang tadi bikin. Salah bukan itu, bukan cek itu. Nah, Cece harus denger lagunya nih. Biar keren. Biar keren itu ceritanya tentang kisah hidup wong yang besak gaya kalau Palembang ini ngomong itu. Petenteng pokoknya. Jadi kita buat ya kita jengok Palembang ini nih. Kami bikin lagu jadi judulnya Biar Keren. Sudah ada juga di YouTube, di Spotify. Jangan dijelasin biar wong dengar biar. Iya, benar. Walaupun yang besak gaya tadi kan. Harus ini dicek dan didengar nih Pak bisa ya. Ada di YouTube, di Spotify. Ada pasti ada ya. Nah, Kan banyak kan manusia banyak gaya. Iya benar. Jangan noleh ke sini tapi Kak. Tidak nol ke TV ya Bu. Noleh kami deh, itu dia. itu jadi sebuah keresahan ya. Yang diangkat jadi sebuah lagu. Oke. Nah tapi kan Kopral Jono ini sudah menciptakan personal branding dewek kayak dan sekarang berhasil. Nah kalau untuk komentar dari penggemar sendiri sekarang bagaimana Kak? Kalau untuk komen-komentar ataupun mungkin direct message yang masuk di Instagram. Tentang lagu yang diciptakan juga mungkin. Kalau dari netizen itu sendiri ya. Ya, karena memang lagunya itu kita buat sesuai dengan cerita yang kita lihat, ya mungkin banyak juga yang ngerasa nih, oh iya Kak, ini lagunya aku banget nih Kak. Relate ya. Ya, relate-nya nih sama kehidupan aku. Misalkan Cak, lagu kita yang bikin Doa, ya pas kebetulan memang dia lagi merantau, lagi keluar, itu pastian sih. Kenal ya. Kenalnya. Dan juga Cak lagu Biar Keren tadi, Kak itu bukan aku Kak, kawan aku. Ya. Oke. Yang lain mungkin mau nambahin tanggapan-tanggapan dari masyarakat mungkin. Jangan-jangan mereka sudah ada fans edik dewek sampai sekarang. Peri. gitu kan? Ada kan? Fans edik Peri. Harus diceritakan ini Kak. Cerita Peri. Thanks. Enggak ganti cak aku. Iya, jangan ada Ciko. Dari Kak Ferry mungkin cerita dulu tentang penggemar-penggemarnya yang mungkin Cerita ke sampai fans kau sekarang. tuh, no. Ataupun mungkin Kak, aku pengen ngasih masukan untuk lagunya yang kayak gini pengen Aduh, lagi. itu, aduh. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak. Aduh, yang Kak lagu bikin lagu yang cak ini bagus Kak. Ini. Iya deh kayak gitu. Terima dulu sarannya gitu. Cuman melek kakak ngopi dulu deh. Iya. Coba minta WA-nya dulu deh, kayak gitu ya. Nanti sering juga Kak nge-WA halo deh ya deh. Lur. Kita yang bahaya. Nah tadi kan udah di spill dikit nih bahwa lagu Doa itu adalah lagu mereka merantau ke Pulau Seberang karena memang Kopral Jono ini dewe kabarnya sudah nge-base-nya
bukan di Palembang lagi sekarang, ya kan? Sudah di luar Palembang. Mungkin boleh diceritain ini perjalanan menuju ke ibu kota untuk menjadi salah satu mungkin band nasional ini. Kebanggaan kota Palembang. Boleh nih, saya dulu mau cerita. Berat sebenarnya. Enggak apa kita cerita tuh kalau di sini. Berat sebenarnya. Tumpah lah kalau. Berat sebenarnya nak tinggal ke zona nyaman di Palembang. Harus ada yang dikorban ke banyak. Terus kami juga berpikir sudah berunding sama-sama nak berangkat enak apa tidak kaget jadi penyesalan gitu kaget ngapun dari dulu kita berangkat kita coba dulu untuk ke sana kan di sana pusatnya segala industri. Benar. Ya. Dan memang pasarnya di sana lebih luas juga. Iya. Kalau misalnya kita stay di Palembang, ya kemungkinan ruang lingkupnya lebih sempit ya. Benar. Nah, tapi kalau misalkan kita coba untuk katakanlah melangkah ke Jakarta atau Pulau Jawa itu kan pasarnya lebih luas dan kita berharap karya-karya kita bisa dengerin ke masyarakat yang lebih luas kalau bisa kayak gitu. Apa salahnya dicoba? Iya. Lebih baik kita coba, ya kan, apapun hasilnya betul daripada penasaran ya. Iya. Pak Jani. Saru kali. Iya. Kan sekarang sudah mudah. Iya. Perlu apa tinggal Berenang kan? Tidak juga kali, tidak. Kalau kan nyaman dulu. Iya, melintas pulau. Kan tinggal susah makan di sana tinggal WA minta Lur, tolong pinjam Lur, duit. pinjam duit. Lur, tolong Lur. Jangan simpen kontak kami. Sebenarnya lebih ngerewangi ke Monas kayak gitu. Oke, mungkin tanggapan juga dari Kak Jerry selaku keyboard. Kemarin Kak pas kemarin nak merantau, itu apa yang mungkin jadi salah satu yang paling terberat? Apa mungkin ninggalkan anak bini atau segala macam? Jerry bujang aman. Bujang di depan TV, pas balik lain cerita. Nah, iya lebih berat ninggal ke keluarga sih. Karena baru lahiran juga kan, baru 1 tahun 3 bulan kemarin. Lagi lucu-lucunya lah. Baru juga punya anak, jadi berat, terasa berat juga lah. Itu sih beratnya. Tapi pas nyampe ke sana udah agak balik lagi. Karena sudah lumayan ini kan, di sini kan, Ya facility lebih juga awalnya kan, Kak? sih, tapi masih nak balik juga. Oke. Nah, kita bakal tanya dari komentar Pak Guru Jani. Tapi setelah yang lewat kok ini jangan kemana-mana, Bang Cibicep. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Iklan. Ya pemirsa, masih di Halo Palembang dan tidak terasa ini masuk segmen ketiga, segmen terakhir bersama dengan para personil band Kopral Jono, dan kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol mengenai perjalanan mereka sampai hari ini telah dikenal banyak nian oleh seluruh masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bahkan kalau tadi Mang CWC yang nonton di segmen kedua, kita sudah bahas juga cak mana perjalanan mereka juga go nasional, sekarang sudah nge-base di Jakarta nih. Kita lanjut lagi nih, tadi dari 4 ini sudah 3 yang kasih tanggapan. Pak Guru Jani belum komentar mana perjalanan ini dengan Guru hebat ini, guru basis. ya guru hebat untuk berangkat ke Jakarta ini. Siapa sih ngide pertama kali atau cak mana kira-kira pertimbangannya? Sebenarnya sudah lama nih pengen Jakarta tuh, tapi karena baru dapat lokanya kemarin, jadi budak berunding. Sudah Pak, yuk kita coba, karena jangan jadi penyesalan di hari tua kan. Betul. Ngapu dah dicoba. Ngapu dah dicoba ke Jakarta dulu pas muda. Sekarang lah tua anak meninggal baru saya. Masih muda kali, masih seger-seger. Am siap warisan am. Iya. Tidak langsung tegak kalau dari nyender langsung maju. Langsung kiri. Oke. Jadi sebenarnya Coba jangan sampai jadi penasaran. penyesalan, Be. Harus Itu, ke Jakarta dulu. Walaupun agak balik lagi. Iya. Tapi sekarang kan sudah dikenal juga, karena sebelumnya pas kemarin pengen berangkat itu sudah ada kenalan belum Kak sama tim-tim manajemen yang ada di Jakarta?
Ada sih beberapa bapak yang kenal juga. Terus kita juga tinggal sama IO di Palembang yang buka di Jakarta. Jadi numpang sama dia juga. Karena memang sudah ada undangan juga dari mereka gitu kan, karena mungkin mereka sudah ada link-link untuk konser di Jakarta juga kan Kak ya? Ya, jadi Kopral Jono ini kan memang salah satu band senior lah di Palembang ya. Benar. Dan kita sama-sama harapkan bahwa akan lebih viral lagi, lebih ramai lagi pastinya ke depannya di nasional. Nah, sebagai sepuh band di Palembang Tapi tidak tua kan Yang sepuh. senior kan lebih 10 tahun eksis di permusikan di Kota Palembang. Cak mana sih tanggapan bapak-bapak ini, abang-abang ini terkait permusikan atau band-band yang ada di Kota Palembang, khususnya band-band baru? Cak mana sih menurut perkembangan band di Kota Palembang? Kalau menurut aku pribadi sih perkembangan band baru saat ini pesat sebenarnya. Karena juga ditunjang sama teknologi dan juga sekarang tidak susah untuk misalkan kayak ngulik lagu. Terus untuk recording itu kan sudah gampang nian sih. Tinggal orangnya itu mau atau tidak gitu. Nah, beda sama dulu. Kalau dulu kan sulit ya. Kayak misalkan recording susah, nyari lagu susah gitu. Tapi kalau sekarang sih pesatnya kalau kita lihat di kafe-kafe kadang wow sudah segini gitu loh. Jadi dari kitanya juga harus upgrade sih ya. Harus ngikutin zamannya juga. Jadi emang banyak nih band-band baru yang ada dari pandangan Kopral Jono Dewe. Banyak. Wadah juga sudah banyak sekarang kafe-kafe kan untuk main musik. Karena emang hampir semua kafe sekarang live musik ya. Iya. I see. Tapi lebih ke band kayak band apa? Talent untuk cuma pengisi ya. Home band gitu. Iya, cuma kalau untuk karya agak kurang terdengar band mungkin. Karena kalau untuk industri band ya, yang mungkin kayak Muba Expo kemarin segala macam. Nah itu tanggapannya seperti apa Kak yang ada di Kota Palembang dan di Sumatera Selatan sekarang? Tanggapan apa ini? Tanggapan eventnya karena kan kalau zaman dulu kan mungkin event-event yang ada di Sumatera Selatan ini kan kayak pensi itu kan banyak. Nah kalau zaman sekarang semakin majunya zaman sudah lumayan banyak ada pensi-pensi yang ada di Sumsel atau malah semakin menurun? Kayaknya kurang ya. Sudah berkurang. Pensi itu banyak masih, tapi peminatnya lingkupnya bukan lagi di sekolah kan sekarang. Kayak beberapa sekolah kemarin ada yang buat di ballroom, di sport hall kemarin. Ada yang di Jakabaring, banyak sih. Tapi bukan outdoor lagi. tetap outdoor, tapi bukan lingkup, Bukan di halaman sekolah. bukan halaman sekolah lagi. Kalau dulu memang pelakunya adalah mayoritas siswa ya. Pelakunya dulu Kalau sekarang sudah punya duit dia kasih wong gawean lah ibarat kata Iya. dikasih IO misalnya untuk yang ngerasain atur gitu. beda, jadi originalitasnya tuh terasa perbedaannya ya. Nah, Kopral Jono ini Dewe nih dari 10 tahun lebih berkarya, apa sih menurut kalian pencapaian terbesar Kopral Jono Dewe dalam perjalanan musik di Kota Palembang ini? Mungkin dari Jani deh. Dari ujung Jadi dulu. lanjutin sama personil yang lain. kami kalau manggung konser sih lah biasa nih maksudnya. Full jadwal ya? Alhamdulillah. sombongan dong. Tapi ini nyata, dapat terjadi. Jadi yang paling pencapaian kami tuh pada saat kami nyanyi lagu kami Dewe, uang selapangan nyanyi. Nah itu baru Pencapaian Oh, yang jadi senang kan Yes. banyak penggemar Sama yang tahu rasa. sama lagu kita. itu tidak ternilai. pernah di BKB kami main lagu kami nyanyi kalau se-BKB. Jangan. Bentar aja. Terharu ya? Padahal baru intro tapi wong sudah tahu galau. Iya bener. Oke. Selagu jadilah. Gitu. Berarti memang karyanya di ini ya. Pelan-pelan. didengar oleh masyarakat. Apalagi nih yang lain mungkin. Mungkin dari Jerry. Kak Jerry. Iya, pencapaian Samo sih. Samo tuh pengen lagunya lebih didengar di seluruh Indonesia lah. Harapan seluruh galau-galau pengen didengar. Pasti itu.
Siapa tahu kan, doa bela. Pencapaian nih untuk sekarang. Pencapaian untuk sekarang yo Wong bisa apal lagu-lagu Kopral Jono biar lebih banyak tahu lagi sama Kopral Jono mungkin. Itu. Sudah luar biasa walaupun ya. wong tuh diinjek duit, tolong hafal ya lagu. Kalau ini Ida, memang dia Oh iya, selapangan ini habis duit. karena mungkin lirik-lirik lagunya kan mudah untuk Ya, dicerna, mudah. sama juga pengalaman-pengalaman Pak Guru tadi kan sama. Relate ya, relate dengan kenyataan. Adek guru. Pak Basis ya. Basis dong. Pak Basis. Lagi. Ayo. Oke. Nah, kalau misalnya untuk dari pengalaman-pengalaman, ini kan setiap personel pasti beda-beda Kak ya. Nah, kan ini sudah 10 tahun berkarya. Kalau untuk pengalaman yang sampai sekarang tuh belum bisa dilupainian, itu mungkin di mana Kak? Ataupun mungkin event yang di Palembang, ataupun event yang di Jakarta? Ada nggak pengalaman yang bisa mungkin dilupain? iya yang sampai sekarang tuh sampai berkesan? Mungkin tadi Pak Basis di backstage dikasih wong fans bunga segepok gitu kan nggak tahu kan? Nah, Duit dah sih ya. Itu sudah biasa. Nah, jadi itu tidak berkenang lagi. Nah, mungkin yang lain ada nggak? Karena itu kan pasti Paling berkesan beda-beda. sih kalau aku pribadi sih paling Di berkesan event mana? tahun kemarin yang ditampil kemarin di Sekayu. Sampai-sampai Di alat Ubaya. kami basah, hujan terus. Sampai alat basah. Minta ganti deh itu, lu ada. Tetap main. Tetap main. Tetap mandi hujan walaupun alat basah. Anti Itu air. berkesan sih. Berarti anti air ya. Tidak juga. Habis manggung itu betawi bongkar. Oh dibuka ya. Iya. Oke. Langsung di servis habis itu. Mungkin dari Pak Vokalis Apa ya? sampai sekarang yang berkesan ya nih dengan event itu. Pasti banyak kan? Ini Banyak, kalau iya, pikir sih. keras nih karena sudah 10 tahun berkarya. Jadi iya, mungkin betul, bingung yang betul. mana yang paling Banyak ya. berkesan. Bingung. Udah bisa jawab aku jadi lu kayaknya. Manggung di mana? Berkesan. Waduh, yang kita semua bus 10 itu. Mungkin ini harus Ini- ceritakan ini. Ini lebih bukan berkesan positif sih. Tidak apa-apa. Yang Tapi penting emang berkesan. emang berkesannya tuh untuk kita siap ngobrol pasti cerita yang itu. Kita pernah dapat tur 1 minggu 5 kota. 5 kabupaten ya. 5 kabupaten. Jadi sikok mobil tuh uang 9 sama instrumen musik sama koper-koper bareng gitu di situ. Terakhirnya tuh di Muara Bungo. Dari Palembang ke Muara Bungo kan 12 jam. 12 jam. Bayangin be uang 9. Ada yang nempel di dinding. Jadi cicak dong. Koper di situ, gitar, bass, keyboard di dalam. Jadi uang 9 dalam mobil. Jadi duduk tidak cak ini, tapi cak ini nah. Asa keluar main. Pas nyampe terbentuk kakinya ya. Kita tahun berapa lah? 9 wong. Itu 2017. Oh 2017. Ah, 2017. 2017 akhir. Kalau sekarang nggak lapang kami. Oh, lapang. Minta Oh, gua pasti kok, eh. 3 mobil kami. Saya pikir sudah punya showroom dewek. Nah itu mungkin boleh di spill dah ya apa namanya bahasa talent ini kalau pintaan itu Riders. riders. Oh apa sih kalau Kopral Jono ada riders khusus dah ini kalau IO yang lagi nonton. Standar. Sama. Ini bagus-bagus dulu. Tidak itu ada yang dikeluarin udah yang jadi tadi. Akhirnya dipakai orang lagi. Wah, Saro mahal juga. Kopral Jono. Standar. Kopi, Ridersnya snack. biasa sih. Aman. Itu baik. Bisa bisa diobrol itu. Yang penting harus sering minum. Iya. Kalau Normal lah, normal. Ridersnya udah katik mentahnya baik. Pacak Wow. kalau kita galau di pacak tidak puki kalau. Oh, apalagi Palembang ya, benar-benar. Oke, oke, Nah oke. terakhir nih mungkin harapan masing-masing dari personil Kopral Jono Dewe atau juga mungkin bukan cuma harapan untuk Kopral Jononya tapi lebih ke perkembangan musik di kota Palembang juga boleh dari siapa dulu? Harapan. Kak Jerry mungkin. Harapan di tahun ini lagu kami yang meledak sih. Men. Rencana kami di tahun ini launching single terbaru juga. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa ada rezekinya untuk kami galau-galau, untuk tim kami juga mungkin kan. Untuk harapan band Palembang tetap berkarya bel sama menghargai sesama musisi lain, muda Itu sih yang ataupun paling penting. senior kan.
Itu ya. Ya, yang lain mungkin. Jani. Jani. Kalau aku sih, ya pastinya lagu meledak ya pasti ya. Keliling Indonesia ya maksudnya. Jadi kami tuh punya cita-cita kayak kalau di Jakarta pengen buat home base untuk budak-budak Palembang yang nak ke Jakarta. Kamu tidur di sini. Nah, gitu. Jadi di buat situ. wadah budak Palembang kan di Palembang susah nak ke Jakarta. iya nasional kan, bingung nak kemana kan. Jadi pengen jadi wadah sih kalau sukses. Amin ya Allah. Harapannya sangat mulia ya. Nah, mulia ini. Gurunya nih. Jadi cak panti anak band itu kan. Oi, makan. Boleh kan? Kayak banyak duit. Iya. Sana juga sama. Oke, dilanjutin juga ini sama Kak Ferry. Harapannya ya sama sih, sama Jana sama Jerry. Ya sama. Icak mana kami ngomong? Micik Sama kepalanya. harapannya lagu bisa diterima masyarakat Indonesia atau Palembang Indonesia pokoknya seluruh. Dunia lah ya. Ya. Iya. Kalau untuk pendatang band baru yang di Palembang, harapannya apa? Wejangannya mungkin dulu. Ya terus baik berkarya. Terus yo Nyari gawe lain bel om. iya. Bukan saingan, bukan ya? ini sudah kepalangan tercebur baik. Jangan sombong juga ya pasti ya. Iya. Oke. Ya, Odon mungkin terakhir. Kalau aku sih lebih ke mudah-mudahan semangat yang kami punya saat ini tuh jangan sampai kendor. Dan kami berharap kami bakal tetap berenam sampai kami kayo rayo, amin. Amin. Ya itu biasa untuk musisi Palembang ya benar kata Jerry, kita harus saling menghargai sesama musisi karena yo gawean-gawean yang ini sebenarnya bukan untuk kompetisi secara kasar ya, karena kita kan adu karya nih sebenarnya, bukan MMA harus saling jatuh-jatuh kayak itu udah zaman lagi sih. Harusnya kita sudah bisa saling support, saling jago, saling dukung satu sama lain gitu kan. Jangan sampai ada di antara kita yang saling Siku. iya, tidak bagus sih. Iri-irian ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu guys semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk keempat abang-abang kita dari Kopral Jono, Kak Peri, Kak Jerry, Kak Odon, dan Kak Jani. Thank you. Salam juga buat kedua personil yang belum sempat datang ya hari ini. Oh, sukses terus Kopral Jono. Ya, aku mau titip salam nih. Boleh. Titip salam buat pihak-pihak Kopral yang ada di Palembang, yang ada di Sumatera, yang ada di seluruh Indonesia. Tetap jaga kekompakan, solid. Solid itu ya, agak viral. Mungkin terakhir kalau untuk customer-customer yang pengen mengundang Kopral Jono Band itu harus menghubungi kemana? Maksudnya di Instagram ya ada. Langsung Instagram. Bisa diobroli kalau itu. Iya, jangan takut tuh, iya santai sama kita. Instagramnya Kopral Jono Band ya, nanti langsung direct message ke sana aja. Iya. Oke. Kita nantikan Kopral Jono ini akan viral, akan trending di YouTube dan lain-lain ya, supaya makin banyak juga masyarakat Palembang dan juga wong-wong Kito Galo nih berkarya di kancah nasional bahkan internasional. Amin. Bahkan luar angkasa ya. Yang nontonnya Tidak ya? utuh. Alien dong ya. Alien. Nah, Bang CBC itulah tadi obrolan kita hari ini di Halo Palembang edisi tanggal 22 Januari 2024 berewangan dengan personel Kopral Jono. Mungkin yang terlewat segmen 1, segmen 2 tadi boleh nonton di YouTube. Kita bakal upload di situ besok atau lusa akan ada tayangan untuk segmen hari ini. Terus nonton Halo Palembang setiap harinya jam 9 merapat ke jam 10 ada banyak narasumber yang akan juga informasi dan juga inspirasi buat Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV. Terima kasih yang telah nonton. Dan aku Cepi. Terima kasih dan sampai jumpa.